fungsi trigonometri. Jika fungsi dalam limit merupakan fungsi trigonometri, maka limitnya disebut dengan limit fungsi trigonometri. Nah, seperti dalam limit fungsi aljabar, di dalam limit fungsi trigonometri, ada limit yang dapat ditentukan nilainya dengan mensubstitusi langsung nilai X yang didekati, atau ada juga yang kita harus merubah bentuknya dulu atau menyederhanakan bentuknya terlebih dahulu, baru kita bisa mensubstitusi langsung nilai X-nya. Nah, pengetahuan rumus trigonometri yang telah kalian pelajari di kelas 10 atau di kelas 11 ya, di semester 1 itu sangat membantu sekali dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, kemudian ada beberapa poin yang harus kalian pahami di sini, yaitu ada beberapa rumus yang diberikan ketika kita ingin menyelesaikan soal tentang limit fungsi trigonometri, dan rumus-rumus ini tidak perlu dihafal. Nah, jadi kalian cukup diingat saja. Cara mengingatnya itu adalah dengan sering latihan soal. Semakin sering kalian latihan soalnya, otomatis nanti rumusnya akan ingat sendiri, ya. Nah, yang pertama katanya, ini khusus untuk X yang menuju 0. Jadi rumus ini hanya berlaku untuk X menuju 0. Nah, semuanya untuk X menuju 0. Kalau tidak menuju 0, nah berarti nanti kita bisa substitusi langsung nilai X-nya. Nah, ini untuk X menuju 0. Katanya, jika limit X menuju 0 untuk sin X per X, ya. Jadi untuk limit sin X per X atau X per sin X ya, atau limit X per sin X itu nilainya adalah 1. Nah, kalian harus lihat atau harus ingat bentuknya. Begitu juga untuk tangen. Jika tangen X per X, limit X menuju 0 untuk tangen X per X, nanti nilainya akan sama juga dengan limit X menuju 0 untuk X per tangen X, dan nilainya juga akan 1. Nah, hanya berlaku untuk sin X per X atau tangen X per X. Tidak berlaku untuk cos ya. Nah, kemudian rumus yang ketiga. Jika untuk limit X menuju 0, sin AX per BX, nanti dia juga akan sama nilainya dengan limit X menuju 0 untuk AX per sin BX. Dan nilainya adalah A per B sesuai dengan koefisien dari X-nya. Begitu juga untuk tangen. Nah, jadi limit X menuju 0 untuk tangen AX per BX, nanti dia akan sama juga dengan limit X menuju 0 untuk AX per tangen BX, dan nilainya akan sama dengan A per B. Ya. Nah, untuk rumus yang berikutnya, ingat ini hanya yang rumus yang tadi, yang saya sebutkan tadi, itu hanya berlaku untuk sin dan tangen saja, tidak berlaku untuk cosnya. Nah, berikutnya limit X menuju 0 untuk sin AX per sin BX, nanti dia juga akan sama dengan limit X menuju 0 untuk tangen AX per BX, dan nilainya akan sama dengan A per B. Kemudian untuk limit X menuju 0 sin AX per tangen BX, nanti nilainya akan sama dengan X, limit X menuju 0 tangen AX per sin BX sama juga dengan A per B. Nah, berikutnya, nah ini bentuknya agak berbeda ya. Untuk limit X menuju 0, sin AX ditambah BX per CX dikurang sin DX, nanti dia akan sama dengan koefisiennya. Jadi yang kita ambil cukup koefisiennya A ditambah B per C ditambah D. Nanti kita bahas ya di contoh soalnya. Dan yang terakhir, jika 1 atau limit X menuju 0 untuk 1 dikurang cos X per X, nanti dia akan sama dengan 0. Nah, sebenarnya sahabat excellent, rumus ini tidak perlu kalian hafal semuanya. Cukup kalian hafal rumus yang intinya saja. Yang misalkan sin X per X, nah, atau untuk tangen X per X. Kemudian sin AX per BX. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya dengan yang nomor 1, tetapi yang nomor satunya belum koefisien X-nya itu kan 1. Di sini kan koefisien X-nya itu sudah lebih dari 1 ya. Artinya bukan 1 di sini, sudah A per B. Nah, makanya di sini dia akan menjadi A per B. Begitu juga untuk tangen ya. A per B, maka di sini dia akan menjadi A per B. Nah, sebenarnya yang perlu kalian ingat ini saja sih sebenarnya. Oke, sahabat excellence, untuk lebih paham, kita lihat untuk contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, di sini ada 3 contoh soal. Kita mulai dari contoh soal yang paling sederhana terlebih dahulu.
Dan soal ini saya ambil dari soal yang dikirimkan oleh sahabat Excellent tadi. Ya, jadi ini sekalian menjadi contoh soal dan sekalian menjawab pertanyaan dari sahabat Excellent. Nah, ini adalah soal-soal tentang limit fungsi trigonometri. Kita tahu ini limit fungsi trigonometri karena fungsinya sudah memuat fungsi-fungsi trigonometri ya, seperti sin, tan, dan cos gitu ya. Oke, kita mulai langsung jawab saja. Yang A, limit X menuju V per 3 sin 5X sama dengan, perhatikan baik-baik supaya kalian lebih paham. Kalian harus lihat terlebih dahulu bentuk fungsi limitnya dan dia X-nya menuju berapa. Kita lihat di sini, ini adalah X menuju V per 3, artinya bukan menuju 0, tapi dia menuju suatu nilai tertentu yang bukan 0. Dan fungsinya di sini, ini fungsinya masih berdiri sendiri ya, dia sin 5x, jadi dia masih berdiri sendiri. Jadi caranya untuk menyelesaikan limit ini ya kita gampang sekali, kita tinggal substitusi langsung nilai x-nya. Jadi kita tinggal masukkan sin. Nah, jadi karena nilai x-nya sudah kita substitusikan, maka limitnya akan hilang, sin 5 gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan V per 3. Nah, jadi dia akan sama juga dengan sin. Kita ingat lagi bahwa V untuk sudut itu nilainya adalah 180 derajat. Kita bagi dengan 3. Maka dia akan sama dengan sin. 180 bisa kita bagi 3 yaitu 60. Jadi 5 dikalikan dengan 60 derajat. Maka hasilnya akan sama dengan sin 5 kita kalikan dengan 60 itu adalah 300 derajat. Nah, berapakah nilai untuk sin 300 derajat? Nah, sahabat Excellent, di sini ada dua alternatif yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalian bisa gunakan kalkulator tentunya. Tapi jika kalian tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, kita bisa gunakan alternatif lain, yaitu dengan memanfaatkan prinsip sudut yang berelasi ya, sudut yang berelasi dan kuadran. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya itu adalah sin 300 ini kalau kita rubah, dia kan bisa menjadi sin 360 derajat dikurangkan dengan 60 derajat. Nah, seperti itu. Bagi kalian yang belum paham bagaimana konsep untuk sudut berelasi, kalian bisa tonton pada video saya yang linknya itu sudah saya letakkan di deskripsi di bawah. Kalian bisa cek, kalian langsung klik dan nanti kalian bisa belajar lagi ya bagaimana cara atau prinsip untuk sudut berelasi tersebut. Nah, jadi sin 300 ini kita rubah menjadi 360 dikurangkan dengan 60. Nah, kalian ingat lagi untuk sin. Nah, ini karena kita menggunakan kuadran yang keempat ya. Jadi kalau 360 derajat dikurangkan alfa, jadi 60 ini adalah nilai alfanya. Jadi nanti dia akan sama juga dengan min gitu ya, min sin. Nah, dia langsung kita ambil nilai alfanya adalah 60 derajat. Sama dengan, nah untuk sama dengannya kalian bisa bisa cari nilai sin 60 ya, karena dia ini adalah sudut istimewa. Sin 60 adalah sin 60 itu adalah setengah akar 3. Karena dia min sin, maka dia akan menjadi min setengah akar 3. Nah, seperti itu. Jadi, untuk limit X menuju V per 3 untuk sin 5X nilainya itu adalah min setengah akar 3 ya. Soal yang berikutnya yang B, limit X menuju V untuk fungsi trigonometrinya adalah tan X ya, fungsinya tan X. Nah, kalian lihat lagi di sini fungsinya masih sendirian juga ya. Fungsinya masih sendiri tan X dan sini X-nya menuju V. Jadi, kalian bisa substitusi langsung nilai X-nya. Jadi, dia akan sama juga dengan tan ganti X-nya menjadi V. Nah, tanggen V berarti sama juga dengan V tadi. Untuk sudut nilainya adalah 180 derajat. Nah, untuk menentukan nilai dari tanggen 180 derajat itu, ya kalian bisa gunakan kalkulator atau gunakan lagi konsep untuk rumus sudut berelasi. Jadi 180 itu kalau saya ganti, dia kan akan sama juga dengan tanggen gitu ya. 180 derajat dikurangkan dengan 0 derajat. Nah, sama kan? Sama ya. Nah, 180 dikurang berarti dia berada di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua berarti tangennya bertanda negatif. Maka hasilnya itu nanti akan sama juga dengan nilai min gitu ya, min tan 0 derajat. Nah, berapakah nilai untuk tan 0 derajat? Tangen 0 itu nilainya adalah
Iya, benar sekali. Tangent 0 itu nilainya adalah 0. Jadi min 0 ya. Min 0 itu berarti 0 ya. Maka limit X, untuk limit X menuju V untuk tangent X, maka nilainya akan sama dengan 0. Nah, untuk contoh soal yang ketiga. Untuk limit X menuju V per 4 untuk sin 3X dikalikan dengan cos X ya. Maka dia akan sama dengan sama dengan di sini kalau kita lihat di sini ada sin 3X dikalikan dengan cos 3X gitu ya. Jadi nah ini juga nilai X-nya juga bisa kita substitusi langsung tanpa perlu kita sederhanakan. Jadi tinggal kita masukkan nilainya akan menjadi sin 3V per 4 kita kalikan dengan cos V per 4. Nah, kemudian kita selesaikan, nanti dia akan sama dengan sin, sin 3 V itu adalah 180 tadi ya, 180 langsung kita bagi 4. 180 kalau dibagi 4 itu adalah 45 derajat. Kita kalikan dengan cos. Nah, ini langsung saya bagi ya, karena kan kalian sudah tahu tadi V adalah 180. V dibagi 4 itu juga 45 derajat. Nah, ini tinggal kita selesaikan sin. Nah, 3 kalau dikalikan dengan 45 itu hasilnya adalah 100 sin 135 derajat dikalikan dengan cos 45 derajat. Nah, berapakah nilai untuk sin 135 derajat? Nah, kita juga bisa cari dengan menggunakan konsep sudut berelasi. Oke, saya cari di luar ya, sin, misalkan sin 135 derajat. Nah, kalau saya ganti, saya gunakan sudut berelasi, dia akan sama juga dengan sin 180 derajat dikurangkan dengan 45 derajat kan? Nah, di sini sudah menggunakan 180 dikurang alfa, berarti dia berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua sin bertanda positif, maka dia akan menjadi sin 45 derajat. Nah, kok kenapa sin bisa bertanda positif gitu ya, sedangkan tadi tangen bertanda negatif. Nah, kalian perlu tonton video saya mengenai konsep untuk sudut berelasi. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, maka kita masukkan nilainya di sini. Sin 135 tadi kita dapatkan adalah setengah akar 2. Cos 45 juga nilainya setengah akar 2. Maka kita selesaikan. Oke, saya pindah di sebelah sini sama dengan kita kalikan dulu setengah, kita kalikan setengah dulu berarti 1 per 4. Akar 2 kalau kita kalikan dengan akar 2 itu hasilnya adalah 2. Jadi kalian cukup ambil angka yang berada dalam akar ya, kalau akarnya sama dikalikan gitu. Nah, ini seperempat kalau kita kali 2, ini tinggal sama-sama kita bagi 2. Jadi 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 itu adalah 2. Jadi jawabannya adalah setengah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soal yang paling gampang, yang paling sederhana yang bisa kalian kerjakan dan kalian bisa substitusi langsung nilai X-nya. Oke, sekarang kita coba untuk soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, tentukan nilai limit X menuju V per 2 untuk sin 2X per cos X. Nah, kita lihat di sini ya, X-nya juga di sini tidak menuju 0, tapi menuju V per 2 dan bentuk fungsinya sudah dalam bentuk pembagian juga. Ya, sudah dalam bentuk pembagian, ini juga sama dalam bentuk pembagian dan X-nya juga tidak menuju 0 tapi menuju V ya. Nah, bagaimana caranya? Apakah boleh kita substitusi langsung nilainya? Nah, kalian harus jeli lagi melihat soalnya. Apakah ada, karena ini bentuknya sudah dalam bentuk pembagian ya biasanya. Nah, ini triknya ya biasanya. Kalau soal-soal tentang limit, kalau dia sudah dalam bentuk pembagian, itu pasti ada bentuk fungsinya harus kita sederhanakan. Beda kalau dia berdiri sendiri atau dia dalam bentuk perkalian gitu kan. Kalau dia pembagian, kalian harus lihat fungsinya ada tidak yang bisa kita sederhanakan bentuknya. Nah, kalau kita lihat ternyata untuk soal yang pertama ini sin 2x ini ternyata bisa kita sederhanakan bentuknya karena sin 2x. Nah, kalian ingat lagi rumus atau oke, kita ganti dulu. Oke, biar merah aja ya, biar kelihatan bedanya sin 2x. Nah, sin 2x itu, kalian harus ingat nilainya itu akan sama juga dengan sin x dikalikan dengan cos x. Nah, ini kalian harus ingat. Jadi, kalau ketika saya ganti, maka dia akan menjadi limit x
menuju V per 2. Nah gitu kan, X menuju V per 2. Sin 2X nya itu kita rubah dulu bentuknya. Jadi karena kita belum memasukkan nilai X nya, maka limitnya masih tetap diikutkan. Sin X cos X kita bagi dengan cos X. Nah kenapa harus dirubah gitu ya? Kenapa harus dirubah bentuknya? Nah, tujuannya karena di bawahnya ada cos X, kebetulan sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Nah, ini sudah dalam bentuk perkalian. Nah, ini bisa kita coret sehingga kita dapatkan bentuk yang sederhananya. Maka dia akan sama dengan limit X menuju V per 2. Yang tinggal itu adalah 2 sin X. Nah, kita tinggal substitusikan nilai X-nya 2 dikalikan dengan sin, kita ganti ya, X-nya kita ganti dengan V per 2. V per 2 sama juga dengan 2 dikalikan dengan sin V per 2, berarti 180 bagi 2, 90 derajat ya. Sin 90 itu adalah 1, maka 2 kali 1 itu adalah 2. Maka nilai limit X menuju V per 2 untuk sin 2X per cos X itu nilainya adalah 2. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Nah, oke, kalian sudah dapat tadi ya rumusnya untuk sin 2X, kalian harus ingat lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi yang soal yang kedua, limit X menuju V untuk cos 2X dikurang 1 per sin X sama dengan. Nah, kalian lihat lagi, ini kan bentuknya sudah dalam bentuk pembagian juga. Nah, berarti kita cek dulu, pasti ada salah satu fungsinya yang bisa kita ganti gitu ya, atau yang bisa kita rubah bentuknya supaya nanti bentuk pembagiannya atau bentuk fungsinya itu menjadi lebih sederhana lagi. Nah, kalau tadi sin 2X, maka sekarang cos 2X. Kalian harus ingat lagi bahwa cos 2X itu nilainya akan sama dengan 1 dikurangkan dengan 2 sin kuadrat X, atau sama juga dengan 2 cos kuadrat X dikurangkan dengan 1. Nah, ini untuk rumus cos 2X. Nah, jadi kalian harus ingat. Nah, jadi kita lihat di sini kan ada cos 2X kan. Jadi ini harus kita ganti terlebih dahulu. Maka dia akan menjadi limit X menuju V. Kita ganti cos 2X-nya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat X dikurang 1. Dikurang satunya dari sini ya. Kita bagi dengan sin X. Nah, kita lihat 1 dengan min 1 dia akan habis. Maka yang tinggal itu adalah limit X menuju V. Yang tinggal adalah min 2 sin kuadrat X per sin X. Nah, sahabat excellent, limit, kalau saya tuliskan limit X menuju V, di sini kan ada sin kuadrat X, di sini ada sin X. Jadi boleh kita coret 1 ya. Di sini sin X-nya kita coret 1, di sini juga kita coret 1. Maka yang tinggal itu adalah min 2 sin X. Nah, jadi sin X-nya itu dari sin kuadrat X. Sin kuadrat X itu kan artinya adalah sin X kali sin X. Nah, jadi sin X-nya kita coret 1, yang tinggal adalah sin X. Nah, ini tinggal kita substitusikan nilai X-nya min 2 sin. Nah, V-nya langsung X-nya langsung kita ganti ya jadi V. Maka hasilnya adalah min 2 sin V itu adalah 180 derajat. Min 2 sin 180 nilainya adalah 0. Maka min 2 kali 0 itu hasilnya adalah 0. Maka untuk limit X menuju V untuk fungsi cos 2X kurang 1 per sin X itu nilainya adalah 0. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya limitnya X-nya menuju 0. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang di awal tadi sudah saya berikan. Soal yang berikutnya, nah ini soalnya kita coba untuk X-nya tadi sudah menuju 0 ya. X-nya limit untuk X menuju 0. Kita lihat ya soalnya ini sudah menuju 0 semua. Kalau tadi kan tidak menuju 0 ya. Nah, bagaimana untuk mengerjakannya? Kita lihat dulu limit X menuju 0 untuk sin 8X per 2X. Karena dia menuju 0, kalian bisa langsung gunakan rumus yang saya berikan di awal tadi. Di awal tadi katanya jika ada sin, jika ada sin ya, katanya jika limit X menuju 0 untuk sin AX per BX hasilnya akan sama dengan ya A per B. Nah, kira-kira bentuk ini sama tidak dengan ini? Sama. Jadi kalian bisa langsung, maka hasilnya adalah 8 per 2. Nah, sangat gampang sekali ya Sobat Excellent. Kalau untuk X menuju 0 kalian tinggal ingat rumusnya saja. Nah, bagaimana untuk tangen? Bagaimana untuk tangen X?
Untuk tangen X, kita lihat di sini tan 3x untuk limit ya, tan 3x per sin 4x. Nah, kalian ingat lagi rumusnya. Limit x menuju 0 untuk tan ax per sin bx, hasilnya akan sama dengan a per b. Bentuk ini apakah sama dengan bentuk ini? Sama. Jawabannya adalah 3/4. Nah, kita bisa langsung ya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang C? Untuk yang C, limit x menuju 0 untuk 1 dikurang cos 2x per x kuadrat. Apakah kita apakah ada di rumusnya bentuk yang seperti ini? Tidak ada ya, tidak ada. Jadi caranya gimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, kalian lihat lagi. Kalian cek fungsinya satu persatu, apakah ada yang bisa kita ganti atau kita sederhanakan? Ada, yaitu cos. Nah, ini kan cos 2x. Cos 2x, kalian ingat tadi cos 2x sama dengan, oke saya pindah di bawah ya karena tidak muat, limit x menuju 0 1 dikurang cos 2x tadi sama dengan apa? Iya, sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. per x kuadrat sama dengan limit x menuju 0. Nah, 1 dikurang 1 ini kan habis ya kalau kita buka kurungnya. Nah, oke, atau kita buka dulu lah kurungnya 1 gitu ya. Minnya kita kalikan ke dalam berarti min 1, negatif kali negatif berarti positif 2 sin kuadrat x kita bagi dengan x kuadrat. Maka hasilnya akan sama dengan limit x menuju 0. Nah, satunya bisa habis, yang tinggal adalah 2 sin kuadrat x ya, 2 sin kuadrat x per x kuadrat. Oke, sepatutnya tidak muat ya, kita pindah di sebelah sini. Tadi dia sama dengan limit gitu ya, limit x menuju 0 2 sin kuadrat x per x kuadrat. Nah, dia akan menjadi limit gitu ya, limit x menuju 0 2. Nah, ini kan ada sin kuadrat x, dimana x kuadrat. Jadi kalau saya rubah kan boleh ya, jadinya sin x per x gitu ya, yang dikuadratkan. Nah, sama tujuannya itu adalah supaya nanti kita mendapatkan bentuk umumnya, karena kita tahu bahwa jika sin x kita bagi dengan x itu hasilnya adalah 1. Tapi kalau sin kuadrat x dibagi x kuadrat ya rumusnya tidak ada. Nah, itu tujuannya. Jadi kalian harus bisa pandai-pandai merubah bentuknya juga. Akan sama dengan limit x menuju 0 ya kan. Nah, kita lihat dulu sin x per x itu kan nilainya sudah 1 kan, sesuai dengan sifatnya tadi kan nilainya 1. Jadi limitnya ini sebenarnya sudah langsung hilang. Jadi kita langsung saja 2. Nah, sin x per x sesuai sifatnya itu adalah nilainya 1 yang dikuadratkan. Kuadratnya dari mana ya? Dari ini ya. Maka hasilnya adalah 2 kali 1. Maka jawabannya itu adalah 2.